Ya, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Secara khusus, saya menyapa seluruh peparan Borsak Mengatasi Nababan, baik di dalam maupun di luar negeri, di berbagai provinsi, kabupaten, kota. Selamat menyelenggarakan doa bersama 13 Oktober 2021. Kepada para sahabat, Bapak Ibu Saudara, teman dimanapun berada, saya permisi secara khusus membahas tentang satu topik, sejarah awal pertangyangan atau doa bersama peparan atau keturunan Borsak Mengatasi Nababan, yang awalnya diselenggarakan pada hari Kamis 13 Oktober 1955 di Siborong-Borong. Berhubung karena hari ini tepat tanggal 13 Oktober 2021, saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak merasa kurang enak karena pas hari ini hari spesial khususnya bagi kami marga Nababan atau peparan keturunan Nababan. Ada kekompakan dan kebersamaan serta kesehatan dari seluruh peparan atau keturunan Borsak Mengatasi Nababan mengadakan doa bersama pada hari ini. Adapun sejarah awalnya ini perlu saya paparkan menjadi sebuah sejarah yang sangat penting di dalam marga Nababan. Sebelum saya lebih jauh membahas hal ini, saya perkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Berton Nababan. Saya nomor 19 dari peparan Borsak Mengatasi Nababan dari Tuan Sirumonggur. Itu perkenalan saya. Barangkali nanti saya berharap dan berdoa ada yang bergabung dari marga Nababan, Boru, Bere, Ibebere di seluruh penjuru dunia. Di seluruh tanah air atau bahkan di dalam di luar negeri, di berbagai provinsi, kabupaten, kota. Saya terus terang sangat terharu dengan adanya doa bersama ini yang diselenggarakan oleh seluruh keturunan atau peparan Borsak Mengatasi Nababan di seluruh dunia setiap tanggal 13 Oktober setiap tahunnya. Adapun sejarah awalnya ini dimulai pada tanggal 13 Oktober 1955, tepatnya hari Kamis di Siborong-Borong. Saya secara khusus permisi kepada Bapak Uda saya, Sintua Doktorandus Edison Nababan, BSc, MSI, nomor 18. Saya ambil dari tulisan beliau tentang sejarah awal ini, dan nanti akan saya kaitkan kepada beberapa bagian firman Tuhan, bahwa memang apa yang dilakukan dan dikerjakan ini adalah sesuatu yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga membawa terobosan yang besar dan luar biasa, bahwa sungguh membuktikan Allah yang kita sembah dan kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang peduli, Allah yang mendengar, Allah yang menjawab teriakan, seruan, doa dari setiap anak-anaknya, dari suku manapun, bahkan dari latar belakang yang bagaimanapun. Ketika berdoa dengan sepakat, berdoa dengan sehati, Tuhan mengabulkan dan mendengarkan doanya. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi saya permisi kepada Bapak Uda saya, Sintua Doktorandus Edison Nababan, BSc, MSI, nomor 18. Saya menyadur dari tulisan beliau. Saya berharap Bapak Ibu Saudara
baik dari suku manapun, dari marga apapun, sekalipun saya secara khusus membahas tentang sejarah awal pertangyangan atau doa bersama poparan keturunan Borsak mengatasi Nababan yang hari ini genap umur ke-66 tahun dalam doa bersama atau pertangyangan yang dimulai tanggal 13 Oktober 1955 dan sekarang sudah tanggal 13 Oktober 2021. Berarti sudah ada 66 tahun. Saya mau menyampaikan terlebih dahulu begini Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan sebuah komitmen dan kesepakatan mulai dari para pendahulu keturunan peparan Borsak mengatasi Nababan. Ada doa bersama yang diselenggarakan secara serentak baik di dalam di luar negeri, di seluruh dunia, di berbagai provinsi, kabupaten, kota, dimanapun berada, untuk berdoa bersama setiap tanggal 13 Oktober setiap tahunnya. Tetapi yang jelas kita berdoa bukan hanya tanggal 13 Oktober, tapi ini sebuah komitmen kebersamaan untuk mengenang apa yang telah diperbuat, dilakukan, dikerjakan dengan kekompakan dan kesehatian oleh para pendahulu kita. Adapun sejarahnya adalah sebagai berikut. Menarik Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk marga Nababan, saya ditegur dan diingatkan harus tahu sejarah ini. Harus tahu maksud dan tujuan dari pertangyangan doa bersama peparan keturunan Borsak mengatasi Nababan dimanapun berada. Kita sebagai orang tua perlu menyampaikan ini kepada anak-anak kita supaya mereka pun tahu apa maksud dan tujuan dari semuanya ini. Demikian sejarahnya Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari pekan, dalam bahasa Batak disebut dengan onan, di Siborong-borong, onan persingguran, yang diselenggarakan tiap hari Selasa, awal bulan Maret 1955. Beberapa orang penatua keluarga Nababan kebetulan bertemu di tempat berjualan atau toko Bapak Sintua Theopulus Nababan, pedagang keperluan pertanian seperti pupuk, benih, dan sebagainya, yang bergelar nama panggilan si Jabu-Jabu, bersama-sama mantri Petrus Nababan, mantri di rumah sakit Butar dan toko obat campuran Siborong-borong, kampung Salmon Nababan, kepala kampung Lumban Tonga-Tonga, dan yang lainnya. Mereka membicarakan berbagai hal dari pertanian, usaha-usaha, kekeluargaan, dan kemajuan pada masa kemerdekaan ini. Mereka menelusuri kemajuan yang dicapai keturunan Nababan pada waktu lalu, serta mencoba merenungkan masa depan keturunan Nababan pada waktu yang akan datang. Mereka merasa sedih melihat penghidupan keluarga Nababan di Bonapasogit, maksudnya di kampung halaman, yang dengan bermandi keringat, bekerja, tetapi selalu berada dalam taraf hidup yang rendah atau miskin. Mereka membandingkan dengan keluarga keturunan Toga Sihombing lainnya, Hahadoli atau Abang Silaban, Hahadoli Lumban Toruan, dan Anggidoli Hutasoit. Jadi Toga Sihombing itu ada 4. Silaban, Lumban Toruan, Nababan, Hutasoit. Demikian juga terhadap keturunan keluarga-keluarga marga lain di Hubang, terutama sekitar Siborong-borong. Semua mereka bertanya-tanya dalam hati, mengapa keadaan keluarga keturunan Borsak mengatasi ketinggalan dari keturunan marga-marga lain? Apakah usaha-usaha yang harus dilaksanakan agar keturunan Borsak mengatasi dapat mengikuti Haha Anggi dan marga-marga lain? Mereka merenungkan dan melihat, 1. Hamajuon,
Bahasa Indonesianya kemajuan. A. Marga Silaban. Ada yang sudah arsitek, yaitu F. Silaban. B. Marga Lumban Toruan. Ada yang sudah jadi dokter hewan, F. Sihombing. DS TS Sihombing, Bupati Julianus Sihombing. Jadi artinya sudah ada keluarga dari abang kami Marga Lumban Toruan yang sudah berhasil dalam konteks saat itu. C. Marga Hutasoy. Eporus Pendeta Dr. Justin Sihombing Hutasoy, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Marsinius Hutasoy. Jadi sudah maju Bapak Ibu Saudara. Ya. D. Marga Nababan. Perhatikan, belum mempunyai keturunan yang berpendidikan seperti yang telah dicapai HH Anggi tersebut di atas. Maksudnya, baik itu Silaban, Lumban Toruan, Hutasoy, yang mana keturunannya, poparannya sudah makin maju, makin berhasil, tapi Marga Nababan belum ada. Yang diketahui baru seorang pendeta, Pendeta Markadim Nababan, perawat atau bidan Nahum Nababan, Petrus Nababan, Nursia Boru Nababan, beberapa orang lulusan sekolah guru atau Quake School Solo, yaitu guru Jonathan L. Nababan dan guru Partabas WJ Nababan, penilik sekolah Toga Mulia Sihombing, beberapa orang lulusan guru A, yaitu guru Partabas WJ Nababan, guru Abidan Nababan, dan guru Asta Nababan, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta, yaitu Soritua AE Nababan, almarhum yang beberapa waktu yang lalu telah meninggal. Dan Soaduon Nababan, Sekolah Pendeta di Pematang Siantar, Ninggor Jati Nababan, seorang lagi mahasiswa di PTPG di Bandung, Willem Nababan, beberapa orang pelajar SMA dan setingkat SMA. 2. Hagabeon. Hagabeon. Dalam jumlah jiwa, keturunan Nababan jauh berbeda dari jumlah jiwa keturunan Lumban Toruan dan marga lain. Ini dia ceritanya. 3. Hasadaon atau kesatuan. Amat menyedihkan. Ini sejarahnya Bapak Ibu ya, amat menyedihkan. Karena sukar diperoleh kesatuan pikiran dan kesepakatan di kalangan keturunan Borsak mengatasi Nababan Dohot Beruna. Di zaman sekarang sering terjadi perselisihan di kalangan keluarga Nababan sesamanya. Dapat kita lihat dalam pemilihan kepala desa atau pemilihan legislatif pilkada. Selalu beda pendapat, bahkan sampai di meja hijau atau pengadilan. 4. Hasangapon. Masih sedikit yang bekerja di pemerintahan dan belum ada marga Nababan yang menduduki jabatan sampai tahun 1955. Yang kelima, Hamoraon atau kekayaan. Keluarga Nababan jauh terbelakang dibanding dengan HH Anggi dan keturunan marga-marga lain. Tidak ada seorang pun yang dapat atau layak disebut pengusaha atau pedagang. Pada umumnya keluarga Nababan termasuk dalam kategori miskin. Pembicaraan mereka ini amat berkesan dalam hati masing-masing. Sehingga masing-masing membicarakannya kepada istri dan keluarga-keluarga Nababan yang berjumpa dengan mereka baik di kampung maupun di warung kopi atau dalam perjalanan atau pesta adat, bahkan juga di gedung gereja sebelum atau sesudah kebaktian minggu atau sermon-sermon. Semua mereka saling bertanya, apakah yang menyebabkan keturunan Borsak mengatasi Nababan Dohot Beruna demikian ketinggalan dibandingkan dengan keluarga-keluarga lain? Sebagian orang-orang tua itu menelusuri riwayat hidup nenek moyang karena mereka menyadari bahwa Tuhan Allah mungkin membalaskan perbuatan dan kelakuan jelek nenek moyang kepada keturunannya seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayat 5. Dikatakan demikian, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Orang-orang tua mengaku bahwa tidak ada seorang pun yang suci, kudus di hadapan Allah, dan tiap orang adalah berdosa. Orang-orang tua beberapa kali bertemu di toko si jabu-jabu di si borong-borong, dan selalu bertanya-tanya, apakah yang sebaiknya dilakukan agar keturunan Nababan mendapat berkat dari Tuhan Allah, sehingga dapat menyusul kemajuan-kemajuan keturunan Hahaanggi dan marga-marga lain. Mereka juga menyadari bahwa nenek moyang Nababan termasuk orang yang belakang menerima Injil atau berita kesukaan dibandingkan dengan nenek moyang Hahaanggi lainnya, dan tidak ada huria yang dinamai huria sabungan atau kedudukan pendeta resort di kampung atau tanah Nababan. Hal ini pun turut merisaukan hati mereka. Mereka menduga bahwa keadaan keturunan Nababan yang menjadikan ini adalah juga akibat dari sikap nenek moyang yang tidak segera menerima Injil dan memberikan tempat untuk gereja Tuhan. Dalam beberapa kali pertemuan yang mereka adakan, diundang beberapa orang tua lain dari keluarga keturunan Nababan yang dipandang dapat memberi pendapat, pandangan atau pikiran dalam mengatasi memecahkan masalah yang mencekam dalam hati dan pikiran mereka. Antara lain, Guru Partabas WJ Nababan yang ketika itu sebagai guru di SMP atau SGB HKBP Seminarium Sipoholon Tarutung. Memperhatikan hal-hal di atas, orang-orang tua itu berunding dan sepakat bahwa seluruh keturunan Nababan perlu segera mengadakan pertanggiangan atau doa bersama untuk satu, perhatikan ini, peparan marga Nababan, dan juga bisa menjadi inspirasi kepada marga-marga lain atau suku-suku lain dimanapun berada. Pertama, memohon kepada Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus agar segala dosa nenek moyang Nababan jangan dibalas diperhitungkan kepada keturunan Nababan, dan agar segala dosa keturunan Nababan diampuni Tuhan Allah dalam penebusan dan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Dua, memohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang agar memberkati keturunan Nababan selalu berada dalam keadaan sehat dan bertambah-tambah jumlahnya, yang muda lekas besar dan diberi usia yang panjang kepada semua. Tiga, memohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang agar menganugerahkan kepada keturunan Nababan pikiran dan hati yang baik, supaya selalu sehati sepikir dalam segala usaha yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, menghindari perselisihan, membina dan memelihara kasih sayang sesama keturunan Nababan dan terhadap sesama bangsa Indonesia dan sesama manusia. Empat, memohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang agar menganugerahkan kepada keturunan Nababan kepandaian, kearifan, dan hikmat dari Tuhan Allah, dan kemajuan dalam iman, pengetahuan, pekerjaan, usaha, dan jabatan. 5. Memohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang agar menganugerahkan kepada keturunan Nababan pekerjaan dan penghasilan yang baik dan berlimpah, dan agar semua keturunan Nababan berusaha memakai anugerah Tuhan yang diterimanya sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, menjadi puji dan kemuliaan bagi Tuhan dalam Yesus Kristus. Mereka sepakat menyebarkan pikiran, keinginan, dan maksud itu kepada keluarga-keluarga Borsak mengatasi dalam setiap kesempatan dan tempat. Tiap orang marga Nababan yang mendengar pemikiran maksud ini menyambut dengan hati yang gembira dan penuh pengharapan. Rupanya setiap keturunan Borsak mengatasi Nababan selalu diliputi pikiran yang sama dalam merenungkan ketertinggalan keturunan Nababan.
sambutan baik berdatangan dari segala penjuru dan semua menginginkan agar pertanyaan itu segera diadakan. Orang-orang tua membentuk panitia yang diketuai oleh Sintua Theopulus Nababan, gelar si Jabu-Jabu, dan setelah mempertimbangkan secara matang diputuskan bahwa pertanyaan mengido pasu-pasu peparan ni Borsak mengatasi Nababan dohot beruna diadakan pada hari Kamis 13 Oktober 1955 bertempat di Onan si Borong-Borong. Panitia berdoa dan bekerja dengan sungguh-sungguh mencari dana dan mencari informasi tentang nama dan alamat keluarga-keluarga keturunan Borsak mengatasi dohot beruna di segala penjuru tanah air Indonesia. Panitia segera mengirimkan informasi, pemberitahuan dan undangan kepada keluarga-keluarga, kepada keturunan Nababan dohot beruna yang nama dan alamatnya sudah diketahui oleh panitia. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati segala usaha panitia, sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 1955 pertanyaan atau doa itu dapat diselenggarakan dengan baik, tertib, nyaman, penuh damai dan kemesraan serta kasih sayang. Jauh berbeda dari suasana upacara pesta pada waktu-waktu sebelumnya. Banyak sekali keluarga keturunan Borsak mengatasi dohot beruna datang mengikuti upacara pertanyaan atau doa bersama itu dengan hikmat dan dengan sepenuh hati. Semua peserta menunjukkan wajah yang ceria dan gembira dan penuh pengharapan akan kemurahan hati Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, melimpahkan berkat dan kasih sayangnya atas seluruh keturunan Borsak mengatasi Nababan dohot beruna pada waktu-waktu akan mendatang. Semua peserta pertanyaan seia sekata menetapkan bahwa pada tiap tanggal 13 Oktober semua keluarga keturunan Borsak mengatasi Nababan dohot beruna mengadakan pertanyaan bersama atau doa bersama di kota-kota, kampung-kampung, berdoa kepada Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang melalui Yesus Kristus, bersyukur dan memohon kemurahan Tuhan melimpahkan berkat dan anugerahnya atas seluruh keluarga orang keturunan Borsak mengatasi Nababan dohot beruna, termasuk Bere pada waktu-waktu yang akan datang. Ketetapan dan anjuran ini disampaikan kepada semua keturunan Borsak mengatasi Nababan dohot beruna secara estafet atau berkesinambungan, sehingga semua mengetahui dan mengadakan pertanyaan bersama atau doa bersama. Dianjurkan juga kepada tiap orang atau keluarga mengadakan sendiri atau dalam keluarga sendiri jika dia atau keluarganya bertempat tinggal jauh dari keluarga keturunan Borsak mengatasi Nababan dohot beruna yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh itu dulu yang saya bacakan kepada kita saat ini. Terus terang, saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, saya sangat bangga menjadi bagian dari peparan atau keturunan Borsak mengatasi Nababan. Saya ulangi kembali, saya pendeta Berton Nababan, nomor 19 dari Opung Tuan Sirumonggur. Ya, kalau nanti ada yang menyaksikan, mendengarkan, kok Pak Pendeta banyak cerita tapi tidak memperkenalkan diri. Dari Opung mana? Ya, Opung Tuan Sirumonggur. Ya, nomor 19. Kepada opungku, bapak udaku, atau kepada aparaku, adikku, dan lain sebagainya, saya mengucapkan kepadamu saat ini, mari, barangkali oleh karena adanya terkait pandemi virus corona, belum bisa membuat pertemuan-pertemuan yang besar, pertemuan-pertemuan dengan jumlah orang yang hadir banyak. Mari saya mengajak kita semua, khususnya hari ini, tepatnya 13 Oktober 2021, di mana 66 tahun yang lalu tanggal 13 Oktober 1955, di mana para pendahulu kita,
Mereka membangun kekompakan, kesehatian, kebersamaan dengan menyadari adanya banyak hal yang kurang dari peparan keturunan Borsak mengatasi nababan. Saya mau kasih tahu saudaraku, firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan, teriakan dan doa-doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah, penghalang tembok tebal bagi kita sehingga Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mau tahu, Tuhan tidak peduli bagi kita, adalah segala dosa, kejahatan dan kesalahan kita. Saya bangga bersyukur untuk para pendahulu kami, peparan keturunan Borsak mengatasi nababan, di mana mereka membangun sebuah kekompakan, kesehatian, kebersamaan. Mereka berdoa bersama-sama tanggal 13 Oktober 1955, tepatnya hari Kamis di Siborong-borong. Mereka mengaku dosa-dosa mereka kepada Tuhan, bahkan mengaku dosa-dosa nenek moyang mereka kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, mana mungkin dosa-dosa nenek moyang? Coba nanti baca dalam kitab Nehemia. Nehemia berdoa bersama dengan orang-orang yang sepakat sehati dengannya. Tuhan, ampunilah dosa-dosa nenek moyang kami. Ampunilah dosa-dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang berkat-berkat-Mu dicurahkan, dilimpahkan dalam hidup kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terus terang, kalau mereka boleh mendengarkan omongan saya, yaitu para pendahulu kami, peparan dari Borsak mengatasi nababan, yang telah membangun sebuah komitmen merendahkan hati di hadapan Tuhan seperti kebenaran firman Tuhan. Saya baca untuk kita 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya baca dulu untuk kita Bapak Ibu Saudara, supaya ini jangan fokus hanya kepada marga nababan, tapi kepada kita semua, marga apapun kita, dari suku manapun kita. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, perhatikan, merendahkan diri. Perhatikan, saya mau kasih tahu salah satu penghalang besar di mana kita tidak mendapatkan terobosan, di mana Tuhan tidak berpihak kepada kita, oleh karena dosa, kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, tinggi hati. Amsal 16 ayat 18 berkata, tinggi hati mendahului kejatuhan, kecongkakan mendahului kehancuran. Bahkan Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah mengasihani orang yang rendah hati, tapi Allah menentang orang yang congkak. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, keturunan peparan Borsak mengatasi nababan membangun sebuah kesepakatan, kekompakan, kesatuan, kebersamaan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, firman itu dikatakan air hidup. Roh Kudus juga adalah dilambangkan dengan air. Saudara dikasihi Tuhan, firman akan membanjiri dan mengaliri hati yang rendah. Roh Kudus akan menaungi, melingkupi hati yang rendah. Saudara dikasihi Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan mencelikkan mata hati, mata rohani dari peparan keturunan Borsak mengatasi nababan. Mereka membangun sebuah kekompakan, kesehatian. 13 Oktober 1955, mereka datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, kompak sepakat sehati, sehingga pemulihan terjadi. Setelah peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, banyak generasi orang marga nababan menjadi pejabat. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan titel doktor dan lain sebagainya. Salah seorang tokoh yang sangat terkenal secara nasional, di mana beliau telah dipanggil oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa, yaitu Opung Dr. Sai Nababan. Seorang tokoh besar dalam kekristenan yang pemikiran-pemikirannya diakui, bukan menyombongkan, tapi inilah hasil, inilah buah dari doa-doa orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan persoalanmu saat ini? Mari, kuncinya adalah rendahkanlah hati di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam khotbah di bukit, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi jangan lupa, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya lanjutkan, 2 Tawarik 7:14.
dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa. Perhatikan. Bukankah tanggal 13 Oktober 1955 diadakan pertanyaan doa bersama dengan sepakat, dengan sehati, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati. Dikatakan di sini, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan, saudaraku dikasih Tuhan, dosa adalah penghalang berkat. Jalan-jalan yang jahat yang dari keturunan ke keturunan itu menjadi penghalang berkat, menghadirkan kutuk dalam kehidupan manusia. Tapi ketika telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Galatia 3:13, Yesus itu terkutuk, dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus rela tergantung di kayu salib dalam posisi terkutuk, bukan karena diri terkutuk, tapi dia bersedia menerima kutuk itu supaya kutuk yang ada pada diri kita ditimpakan kepadanya. Kita justru bukan dikutuk tapi diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dikatakan di sini, maka aku akan mendengar dari sorga. Perhatikan, dengarkan baik, kalau kita merendahkan hati, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, kita meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan menjamin, menggaransi akan mendengarkan doa-doa kita. Bahkan dikatakan akan mengampuni dosa mereka. Bukankah dengan adanya doa kesepakatan tanggal 13 Oktober 1955, maka dosa-dosa yang menjadi perintang penghalang berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan keturunan pemparan Borsak Mengatasi Nababan telah diputuskan dan dihancurkan di dalam nama Yesus. Pengampunan Tuhan telah turun dan tercurah. Dikatakan di sini, dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara dikasih Tuhan, dalam konteks ini memulihkan keturunan dari marga Nababan, Borsak Mengatasi Nababan, bahkan kita semua. Karena apa? Datang merendahkan hati, membangun kekompakan, kesehatian, kebersamaan. Percayalah, perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, saya memberikan masukan kepada kita semua sebagai seorang pendeta, bukan dari segi umur, bukan dari segi nomor, tapi sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pelayan Tuhan, kepada seluruh generasi Borsak Mengatasi Nababan, dimanapun di seluruh permukaan bumi, bahkan di dalam, di luar negeri, di berbagai provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW, dimanapun keluarga lepas keluarga. Ketika diadakan doa bersama, pertama saya kasih masukan karena saya beberapa kali mengikuti. Apa itu? Mari diutamakan datang tepat waktu di saat kita memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, di saat kita berdoa kepada Tuhan. Jangan diutamakan acara setelah selesai ibadah dan doa. Karena pertama kali ini dibuka bukan untuk berjoget, bukan untuk manortor, bukan untuk lelang, bukan untuk yang lain. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi kalau orang Kristen atau keturunan orang-orang Borsak Mengatasi Nababan datang justru berjoget, datang justru supaya tunjukkan uangku banyak, nanti lelangku lebih banyak. Kalau itu tujuannya, menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Jangan marah ke saya karena saya marga Nababan. Jangan marah. Beberapa kali saya ikuti yang terjadi ketika ibadah pertanyaan, doa bersama, yang datang hanya sedikit. Ini teguran untuk kita. Mari kita sama-sama introspeksi, kembali merenungkan apa maksud tujuan dari para pendahulu kita yang kita hormati. Apa maksud tujuan mereka membuat doa bersama tanggal 13 Oktober 1955 di Siborong-Borong, tepatnya pada hari Kamis. Apa maksud tujuannya? Doa bersama itu yang utama, bukan yang lain. Yang lain itu mengikuti, sambilan, sampingan. Tapi yang utama adalah adanya doa yang sepakat. Kenapa? Di dalam Matius 18 ayat 19 berkata,
Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat sehati meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapa di sorga. Ya, untuk itu Rutmika Nababan, tolong dibagikan ke seluruh marga Nababan. Tolong disampaikan. Mari kita sepakat dan sehati berdoa. Dua orang saja sepakat di dunia ini meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan dapat di sorga. Apalagi kalau seluruh poparan keturunan Borsa mengatasi Nababan, seluruh orang Kristen dari berbagai suku, etnis, marga apapun di seluruh penjuru dunia sepakat sehati meminta, maka akan terjadi perkara-perkara besar. Terjadi perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi jangan sampingan, jangan jadi acara lain yang diikuti. Itu bukan roh dan napas dari dimulainya 13 Oktober 1955. Yang diutamakan adalah menangis, memohon belas kasihan Tuhan yang penuh kemurahan, penuh penyayang dan penuh kebaikan untuk dipulihkan. Jadi merendahkan hati yang perlu. Bukan menunjukkan aku hebat, aku kaya, punya uang banyak. No, justru itulah yang mau diluluantakan, dihancurkan, sehingga kita datang merendahkan hati di dalam doa bersama kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkaitan dengan marga Nababan ini, poparan keturunan Borsa mengatasi Nababan. Barangkali saya tidak tahu persis di marga-marga lain apakah ada setiap tahun atau bagaimana. Tapi yang jelas, setiap marga itu punya kekurangan dan kelebihan. Kalau saya berkata kepada Bapak Saudara tanpa ada maksud lain, kalau memang Bapak Ibu Saudara merasa ada hal yang positif dari apa yang dilakukan oleh poparan keturunan Borsa mengatasi Nababan, setiap tanggal 13 Oktober setiap tahunnya diadakan doa bersama. Diadakan doa bersama, dibangun keakraban, dibangun kekompakan, kesehatian. Saya yakin percaya doa yang sepakat, doa yang dinaikkan dengan kerendahan hati, doa yang dinaikkan dengan kesungguhan, doa yang dinaikkan dengan keyakinan, sungguh besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita, selamat berdoa kepada poparan keturunan Borsa mengatasi Nababan dimanapun. Selamat berdoa dengan antusias dan semangat. Siapapun Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan, persoalan, penghalang, perintang apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan pengampunan Tuhan. Berteriaklah, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan maha mendengar doa-doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang berkata, Pak Pendeta, barangkali mungkin ada yang berkata, barangkali juga dari marga Nababan ada yang bertanya, Pak Pendeta, kok tanggal 13 dibuat doanya? Bukankah angka 13 celaka 13? Angka 13. Kenapa tanggal 13? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu itu filosofi dunia. Bahkan sampai ada rumah atau apartemen tidak laku-laku karena angka 13. Kalau Bapak Ibu Saudara ketemu, kasih tahu sama saya kalau harganya murah, saya beli. Rumah nomor 13 atau angka 13, apapun itu, saya tidak meyakini seperti itu. Kenapa? Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, angka 13 menurut Alkitab apa? Saya cari dulu ya. Angka 13 menurut Alkitab. Mudah-mudahan saya ketemu ini. Iya. Angka 13 menurut Alkitab luar biasa. Kejadian 26 ayat 13. Bukan mencocok-cocokkan, tapi saya yakin itu. Iya, kenapa 13? Kenapa bukan 11, bukan 12, bukan 14, dan tanggal-tanggal lain? Kenapa 13? Sekalipun mungkin para pendahulu kami tidak mengerti yang saya maksud ini. Tapi saya mau kasih tahu, mereka telah menentukan tanggal 13. Angka 13 bukan angka sial. Karena tidak ada angka, termasuk hari-hari, tidak ada hari sial. Yang membuat hari sial adalah lidah kita yang tidak kita jaga. Termasuk angka-angka, itu semua dari Tuhan. Tidak ada angka sial, angka ini, tidak ada. Itu yang saya yakini. Bahkan angka 13 menurut Alkitab. Kita lihat. Kejadian 26 ayat 13. Saya berharap marga Nababan
Iya, Kejadian 26 ayat 13. Kan ada ayat 13-nya kan? 26 dibagi 2, 13. 26 ayat 13. Ya. Ini janji untuk mereka Nababan. Bahkan untuk seluruh kita. Kejadian 26 ayat 13. Ya, sampaikan kepada seluruh keturunan Borsa mengatasi Nababan. Angka 13 bukan angka sial, tapi angka berkat. Kejadian 26 ayat 13 dikatakan demikian. Dan kita baca dulu dari ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan ayat 13. Angka sial, angka 13 menurut orang, tapi bagi marga Nababan bukan angka sial. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Angka 13 marga Nababan terambil dari Kejadian 26 ayat 13. Ayatnya bagus sekali. Perhatikan, berapa kali di situ kata kaya. Perhatikan, ada berapa kali? 1, 2, 3. Ada 3. Sampaikan kepada seluruh generasi Nababan, kepada seluruh orang percaya, angka 13 bukan angka sial, tapi angka berkat. Buktinya Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu maksudnya Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kaya, kian kaya, sangat kaya. Tetapi yang terutama dan pertama, kaya dalam iman, kasih pengharapan. Maka yang lain akan ditambahkan. Jumolo malului harajau ni debata dohot hasitonganna dungi tabahonon nama aka odek Tuhamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain ditambahkan kepadamu. Bagi mereka Nababan, jangan kecut tawar hati. Angka 13 bukan angka sial, tapi angka berkat. Apa itu? Kaya, kian kaya, dan semakin kaya, dan sangat kaya. Artinya apa? Mengalami progres, kemajuan, dinamis, makin bertambah. Inilah penggenapan dari kitab Ulangan berkata, engkau dipanggil bukan menjadi ekor tapi kepala, bukan turun tetapi naik. Itu janji untuk kita. Jadi jangan sampai dituliskan angka 13 tapi tidak tahu artinya. 13 Oktober bukan 13 angka sial, tapi angka berkat. Kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Yang pertama-tama, kaya dalam iman, kasih dan pengharapan. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara di luar dari paparan Borsa Mengatasi Nababan. Terima kasih sudah berkenan mendengar. Sebetulnya saya sampaikan ini karena sukacita saya, kebahagiaan saya yang luar biasa. Karena hari ini tepat 13 Oktober 2021, di mana 66 tahun yang lalu, 13 Oktober 1955, nenek moyang kami, opung-opung kami, para pendahulu kami, mereka membangun kekompakan, kesepakatan, kesehatian untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk mohon berkat Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu hanya sejauh doa. Setelah tahun 1955, banyak orang-orang dari keturunan atau peparan marga Nababan yang semakin diangkat, dibesarkan, ditinggikan, dipercayakan Tuhan hal-hal yang luar biasa. Berarti doa yang sepakat, doa yang sungguh-sungguh, doa yang rendah hati, doa didasari dengan keyakinan, sungguh besar kuasanya, dikabulkan, didengarkan oleh Tuhan. Biarlah marga Nababan ke depan semakin serep meroha, semakin rendah hati, mengutamakan khususnya momen 13 Oktober. Jangan manortornya, jangan marebasnya, jangan lelangnya. Maru banyak orang datang, tetapi di tengah-tengah doa, pujian, penyembahan, pengagungan, itulah yang diutamakan datang. Amin saudaraku. Yang lain itu tambahan, yang lain itu sampingan, yang lain itu adalah bukan yang utama, tapi yang utama adalah berdoa. Inilah kritikan dari almarhum Opung Sai Nababan. Beliau pernah bersaksi, saya dengarkan langsung. Acara dimulai jam 10 sebetulnya, tapi karena belum ada yang datang. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, khususnya mereka Nababan, saya bangga dengan Dr. Sai Nababan almarhum. Semasa hidupnya saya sudah pernah berkunjung langsung ke rumahnya, bicara langsung dengan beliau.
bersama dengan para hamba Tuhan, pendeta-pendeta lain dari HKBP, dari yang lain-lain, termasuk dari karismatik. Kita sampai di rumahnya. Beliau adalah seorang yang memberikan contoh teladan ketika pelayanan tidak boleh terlambat. Itu dia, tidak terlambat. Jadi ketika dibuat undangan sama dia untuk berkhotbah jam 10, setengah 10 dia sudah datang. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini teguran dan masukan kepada semua kita supaya disiplin ketika kita mau datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita berkata, Tuhan mengertilah akan daku, banyak urusanku begini dan begini. Kita masa lalu supaya Tuhan mengerti dengan kita. Sekali-kali mengerti Tuhan dong. Tuhan, aku mau tepat waktu ketika beribadah kepada Tuhan. Beliau tepat. Tetapi yang terjadi sudah jam 10:10. Panitia belum datang. Jam 11 baru datang panitia. Jam 11 lewat belum ada yang datang. Belum ada ruas atau paparan yang datang. Datanglah ini Opung Saina Baban. Ditanya oleh panitia, bagaimana nih Amang? Sudah jam 11, apa kita mulai? Kita tunggu sampai mereka datang. Saudara dikasih Tuhan, akhirnya setelah jam 12 kurang seperempat, baru mulai beberapa orang berdatangan. Bayangkan, tapi ketika sudah marodas, menortor, berjoget-joget, lelang dan lain sebagainya, dia baru banyak banget yang datang. Tapi ketika doa tidak. Saya mau katakan kepada kita, biar Marga Nababan bisa menjadi contoh dan teladan. Jangan hanya simbol saja. Kita berkata pertanyaan, doa sepakat, doa sehati, doa bersama. Tapi benar-benar kita lakukan, kita kerjakan sebagaimana seharusnya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh memberikan inspirasi kepada Marga Nababan. Selamat berdoa bersama kepada seluruh peparan keturunan Marga Nababan. Borsak mengatasi Nababan dimanapun berada. Demikian juga, mari kita galakkan doa-doa kita dari marga apapun kita, dari suku apapun kita. Kita orang-orang percaya, rapatkan barisan, kita kompak sepakat sehati berdoa. Percayalah, doa yang sepakat, doa yang sungguh-sungguh, doa yang dasar keyakinan, doa didasari kerendahan hati, besar kuasanya. Sekian pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat saya untuk seluruh peparan Borsak mengatasi Nababan dimanapun berada. Salam untuk Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung. Salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.